Yo, para Wibu Nolep, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Wibu Spoiler. Nah, di video Wibu Spoiler kali ini, anime yang bakal gue bahas adalah Rosario Vampire. Dan yang jadi pembahasannya, kalau Rosario Vampire dapat next season atau season selanjutnya, apa yang bakal terjadi di Rosario Vampire? Buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasin duit jajan lu ke Sawery gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, gimana kalau Rosario Vampire dapat next season? Jawabannya bakal pecah, bakal heboh, karena bakal banyak kejadian epic dan keren di Rosario Vampire next season. Di akhir season 2, kita dikasih ending gantung yang dimana sang MC yang bernama Sukune baru bangkitin kekuatan vampirnya. Setelah darahnya diisep mulu tuh sama si heroin yang bernama Mocha yang berasal dari ras vampir. Nah, semenjak saat itu, Sukune bakal dilatih buat make kekuatan vampirnya dan Sukune juga bakal jadi manusia modifikasi. Dengan kata lain, Sukune bakal jadi hybrid manusia dan makhluk supernatural. Setelah jadi manusia modifikasi, Sukune bakal latihan kekuatan yokai di bawah bimbingan Mocha yang rambutnya perak atau kepribadian Mocha yang asli. Dan nanti waktu liburan musim panas, kepala sekolah Akademi Yokai bakal ngasih liburan ke klubnya Sukune dengan mengirim mereka ke dunia manusia. Pas sampai di dunia manusia, Mocha sama seorang cewek yang bernama San itu bakal diculik sama Yakuza. Mocha di sini nggak bisa apa-apa, karena ya dia belum berubah ke mode vampir rambut peraknya atau belum berubah ke kepribadian aslinya. Dan disinilah gitu salah satu kejadian epicnya, di mana Sukune bakal ngebantai para Yakuza make kekuatannya yang baru aja dia upgrade. Nah, San yang tadi diculik bersama Mocha, ternyata dia adalah pemilik hotel tempat Sukune dan klubnya itu bakal menginap. Serta San itu adalah mantan ketua klub yang diikuti Sukune sebelum San lulus. Salah satu pegawainya San yang ada di hotel ternyata bekerja untuk teroris dan dikasih tugas buat membakar hotelnya San. Nah, di situ bakal ada kejadian epik lagi, di mana Sukune dan klubnya serta San bakal melawan para teroris dan kita bakal dikasih lihat perkembangan Sukune yang awalnya cuma manusia biasa yang jadi beban, sekarang jadi seorang petarung yang bisa duel 1 lawan 1 sama bos teroris yang ternyata juga seorang yokai. Setelah kejadian itu, Sukune dan klubnya bakal balik ke Akademi Yokai. Nah, pas masuk ajaran semester baru, Akademi Yokai menerima murid pindahan yang bernama Fang Fang yang berasal dari ras Yasa. Fang Fang adalah anak dari bos mafia yang ada di Cina dan dia berniat merekrut Sukune setelah mendengar kabar kalau Sukune bisa ngesolo buat ngebantai Yakuza dan ngalahin para teroris. Fang Fang nanti bakal nantang Sukune buat duel dan manggil Phoenix, tapi sayangnya si Phoenix tuh nggak bisa dikendaliin sama Fang Fang. Setelah itu kakaknya Fang Fang yang bernama Ling Ling juga bakal ke akademi dan nyerang anggota klubnya Sukune. Ling Ling bakal nantang anggota klubnya Sukune. Kalau Ling Ling menang, dia bakal ngebawa Sukune ke Cina dan jadi bagian dari keluarga Huang. Karena ya keluarga Huang itu tertarik sama Sukune yang kabarnya bisa ngalahin sekumpulan Yakuza dan teroris. Dan pertarungan Ling Ling lawan klubnya Sukune itu nyebabin Rosario Mocha jadi rusak. Dan karena Rosario Mocha jadi rusak, kepribadian asli Mocha yang rambutnya perak tuh jadi nggak bisa keluar. Soalnya ya Rosario-nya Mocha kan rusak. Nah, setelah Rosario Mocha rusak, Ling Ling dan Fang Fang nawarin bantuan ke Mocha dan klubnya Sukune buat pergi ke Hong Kong dan menemui kakek buyut mereka buat ngebenerin Rosario-nya Mocha. Kakek buyut mereka bernama Toho Fuai, salah satu dari 3 pangeran kegelapan yang eksistensinya menyamai bapaknya Mocha. Selama penerbangan ke Hong Kong, Sukune dan yang lainnya bakal diserang sama teroris lagi. Tapi kali ini dari organisasi Fairy Tail. Dan karena serangan itu nyebabin pesawat yang mereka tumpangin tuh jadi jatuh. Tapi ya mereka semua berhasil selamat dari kecelakaan pesawat itu. Setelah itu para wanita di rombongannya Sukune bakal diculik semua. Jadi cuma nyisain Sukune dan Fang Fang doang. Tapi ternyata adegan penculikan itu cuma prank dari Toho Fuai, kakek buyutnya Fang Fang, buat nyambut kepulangan Fang Fang dan Sukune. Setelah itu Toho Fuai bakal memeriksa Rosario Mocha, dan pas Toho Fuai nyoba buat benerin Rosario-nya Mocha,
Jiwa Tohofuai, Sukune, dan Mizore bakal kesedot masuk ke Rosario-nya Moka. Dan mereka bertiga jadi ada di dalam pikiran atau alam bawah sadar dari Moka. Mereka ngelihat kenangan Moka asli atau Moka yang rambutnya perak. Mereka dikasih lihat kenangan Moka asli waktu pertama kali ketemu kakak pertamanya yang bernama Aqua Suzen. Di situ Moka asli atau Moka yang rambutnya perak itu ngeliat Akasa, ibu dari Moka, hampir mati sama Aqua. Moka di situ marah dan ngeluarin kekuatannya. Tapi itu nyebabin Alucard, sang leluhur pertama vampir, terbangun dari tidur panjangnya. Alucard nyoba buat menyerap Moka, tapi Akasa langsung nolong Moka dan nyebabin dirinya menyatu sama Alucard. Sebelum kematiannya, Akasa ngasih Rosario ke Moka yang ngebuat Moka dapat kepribadian baru, yang dimana itu Moka yang rambut pink. Itu adalah kepribadian baru yang tercipta karena Rosario dari Akasa. Sedangkan di kediaman Huang, Kurumu, salah satu anggota klubnya Sukune yang berasal dari ras Sukubus, pakai kekuatannya buat ngeluarin jiwanya Tohofuai, Sukune, dan Mizore dari pikiran atau alam bawah sadarnya Moka. Di lain tempat, orang tua Fang Fang dan Ling Ling lagi gelut ngelawan Aqua, kakak pertama Moka yang menerobos masuk ke kediaman Huang. Orang tua Fang Fang dan Ling Ling kalah dari Aqua, dan mereka ditangkap sama Aqua. Gak lama, Tohofuai yang udah keluar dari alam bawah sadar Moka datang dan nantang Aqua. Tapi tepat saat itu, Moka datang dan nyerahin diri ke Aqua dengan syarat Aqua harus ngelepasin yang lainnya. Karena Moka tahu yang diincar Aqua itu cuma dia doang. Setelah Moka ditangkap, Hokuto dan Kiriya, mantan anggota Fairy Tail, nawarin aliansi ke Sukune dan keluarga Huang buat ngelawan Fairy Tail dan ngasih info markas dari Fairy Tail. Kalau ada yang lupa sama Hokuto, dia itu antagonis utama di season 1. Oke, balik lagi. Setelah rencana udah disusun, Sukune dan yang lainnya bakal latihan sambil nunggu tanggal yang tepat untuk melakukan serangan. Tapi latihan yang dilakuin Sukune di bawah bimbingan Tohofuai itu sangat-sangatlah ekstrim. Karena Tohofuai pengen nyempurnain tubuh manusia modifikasi milik Sukune. Bahkan Sukune itu sampai lepas kendali dan nyerang Tohofuai. Tapi untungnya di situ ada Kurumu yang langsung nyium Sukune dan bikin Sukune balik normal lagi. Setelah proses penyempurnaan tubuh Sukune selesai, Sukune bakal dilatih sama Tohofuai biar bisa pakai Yojutsu, salah satu teknik bela diri dari yokai. Setelah selesai menjalani proses latihan, Sukune dan klubnya bersama Fang Fang dan Ling Ling bakal pergi ke markas Fairy Tail yang dikenal sebagai Taman Gantung. Mereka bakal menyusup dan menyamar jadi anggota Fairy Tail. Dan waktu menghadiri pertemuan anggota Fairy Tail, mereka ngeliat Moka yang ada di dalam segel, tapi Moka di situ masih sadar. Organisasi Fairy Tail berniat membangunkan Alucard, leluhur pertama vampir, dengan mengorbankan Moka. Nah, selama pertemuan organisasi itu, identitas si Sukune dan yang lainnya bakal ketahuan sama pemimpin organisasi yang bernama Gyokuro, yang juga ibu tirinya Moka dan ibu kandung dari Aqua. Hokuto nyaranin buat kabur, tapi Sukune and the Gang itu nggak mau, jadinya ya cuma Hokuto doang yang kabur. Dan dimulailah gitu, Sukune and the Gang ngebabat abis satu persatu anggota Fairy Tail sampai kita bakal ngeliat kebadasan dari Sukune yang udah menguasai teknik Gyojutsu milik keluarga Huang. Sedangkan Kurumu dan Mizore bakal terluka parah karena Aqua. Dan itu bikin Moka shock yang nyebabin kepribadian asli Moka atau Moka yang rambut perak itu jadi keluar. Bahkan walaupun Rosario si Moka itu masih rusak, tapi Moka yang asli masih bisa keluar ketika Moka yang rambut pink itu kena mental gitulah. Moka nanti bakal ngancurin segel yang ngakang dia dan bakal ngelawan Aqua dibantu sama Sukune yang baru datang. Di lain tempat, Alucard, leluhur pertama vampir itu terbangun dari tidurnya dan memakan satu persatu anggota Fairy Tail yang tersisa. Di tempat Moka dan Sukune, mereka kedatangan Gyokuro yang langsung ngambil Rosario Moka yang rusak buat mengendalikan Alucard. Tapi tepat saat itu sekutu dari Sukune datang dan ternyata Hokuto itu nggak kabur, melainkan memanggil bantuan karena Hokuto tahu perang yang bakal dia hadapi itu udah perang berskala nasional. Gyokuro di situ juga bakal manggil sekutunya dan sekutu Sukune sama sekutu Gyokuro itu bakal perang satu sama lain. Sedangkan Sukune, dia bakal ngelawan Gyokuro, dan selama pertempuran, Sukune bakal ngebuang sisi manusianya dan sepenuhnya berubah jadi gold. Setelah Sukune ngalahin Gyokuro, Sukune bakal menyerap potongan tubuh Alucard.
dengan tujuan biar dia jadi lebih kuat dan bisa menghentikan Alucard. Gyokuro di sisa-sisa nafas terakhirnya nyoba buat bunuh Moka, tapi Gyokuro langsung membeku karena jiwa Akasa yang masih ada di dalam Rosario-nya Moka. Setelah Moka ngambil Rosario-nya lagi dari tangan Gyokuro, cloning dari Alucard itu bakal muncul. Sukune and the gang nyoba buat ngebunuh cloning Alucard itu, tapi nggak bisa karena ya dia nggak bakal mati kalau Alucard yang asli itu belum mati. Setelah itu cloning dari Alucard nusuk Moka pakai semacam paku khusus gitu yang ngebuat Moka jadi sekarat. Sukune nanti bakal nyelamatin Moka dengan berbagi darah sama Moka, dan itu bikin Sukune sepenuhnya jadi leluhur vampir pertama yang eksistensinya sama kayak Alucard. Dan tampilan Sukune itu bakal berubah total. Dan nih gue kasih lihat dan nih tampilan Sukune pas udah jadi leluhur pertama vampir. Set, badas banget kan? Beda bacok sama tampilan Sukune yang masih naif dan cupu. Oke, balik lagi. Setelah Moka sembuh, Sukune and the gang bakal ngelawan Alucard yang serangannya udah sampai ke dunia manusia. Dan Alucard di situ lagi ngelawan para manusia yang nembakin dia pakai segala macam senjata, tapi sama sekali nggak ngasih damage apa-apa ke Alucard. Bahkan Rudal sekalipun sama sekali nggak ngasih damage ke Alucard. Semua yokai di situ akhirnya bikin aliansi buat ngalahin Alucard, termasuk Akademi Yokai. Dan satu-satunya cara buat ngalahin Alucard adalah make Rosario-nya Moka. Tapi dengan syarat, Rosario Moka itu bakal hancur dan nggak bakal bisa dibenerin lagi. Moka setuju sama syarat itu, dan akhirnya yang bakal jalanin rencana itu adalah Sukune. Satu-satunya eksistensi yang menyamai Alucard. Sukune nanti bakal gelut 1 lawan 1 ngelawan Alucard, dan bisa dibilang pertandingan mereka tuh imbang karena ya mereka kan eksistensi yang sama. Tapi nanti Sukune bakal menang setelah nanamin Rosario-nya Moka di dadanya Alucard. Dan jujur aja gitu, di sini bagiannya sad anjir, karena ya ibunya Moka si Akasa itu masih hidup dan muncul di depannya Sukune. Akasa nitipin Moka ke Sukune dan ngucapin salam perpisahan ke Sukune. Setelah itu, Akasa melepaskan mantra penghancur diri yang udah dia tanam di dalam tubuhnya Alucard ketika dia diserap. Dan peperangan dimenangkan sama Sukune and the gang dengan Alucard yang hancur sampai nggak nyisain apa-apa. Setelah itu, Sukune mutusin untuk balik ke Akademi Yokai dan berlatih di bawah bimbingan ayahnya Moka buat menguasai kekuatan vampirnya. Karena tujuan dari Sukune yang sekarang adalah jadi kepala sekolah dari Akademi Yokai dan memimpin manusia biar bisa hidup berdampingan sama para yokai. Karena manusia yang sekarang itu sudah mengetahui keberadaan dari para yokai. Jadinya Sukune berniat memimpin para manusia itu biar bisa hidup berdampingan dengan para yokai. Dan sejak saat itu udah nggak ada lagi Sukune yang naif, yang cupu, yang cuma jadi beban doang. Yang ada Sukune yang bener-bener badass banget. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy untuk pembahasan kali ini. Kalau lo punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lo pada, lo bisa tulis di kolom komentar. Kalau lo suka sama pembahasan kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka, lo juga boleh dislike. Kocok gue gak maksa lo buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.